Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu analisis lingkungan dan ide bisnis pada proyek Smart Print. Bersama saya Diani Sajib Sakmi, dengan rekan-rekan saya itu ada Nur Faliza Damayanti, kemudian ada Vianira Santika Putri. Oke, kita langsung ke next slides aja. Oke, mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Jadi, masalah yang terjadi pada saat ini adalah layanan print konvensional hanya beroperasi pada jam kerja, sehingga mahasiswa dan pekerja sering kesulitan mencetak dokumen di luar jam operasional. Nah, solusi yang kami hadirkan dari masalah tersebut adalah Smart Print menghadirkan mesin printer otomatis berbasis IoT yang beroperasi 24 jam dengan sistem pembayaran digital untuk mencetak dokumen secara cepat, aman, dan mandiri. Kemudian opportunity-nya meningkatkan kebutuhan layanan serba cepat dan tren digitalisasi di lingkungan kampus serta kantor menciptakan peluang besar bagi layanan print otomatis 24/7. Oke, di sini ada tujuan ide bisnisnya. Yang pertama, menyediakan fasilitas print mandiri 24 jam bagi mahasiswa dan civitas kampus. Yang kedua, memanfaatkan teknologi digital untuk kemudahan dan efisiensi waktu. Yang ketiga, menciptakan solusi inovatif yang mendukung kampus berbasis digital. Dan yang terakhir adalah mengurangi ketergantungan pada toko fotokopi konvensional. Oke, kita langsung ke selanjutnya, itu adalah analisis lingkungan bisnis Smart Print yang akan dibaca oleh rekan saya, itu adalah Vianira. Baik, akan saya jelaskan mengenai analisis lingkungan bisnis. Yang pertama ada analisis SWOT, yaitu untuk analisis lingkungan internal dan juga eksternal. Strength dari SmartPrint ini, yang pertama itu adalah layanan 24 jam tanpa perlu operator ataupun pekerja. Yang kedua, ada efisiensi biaya operasional. Yang ketiga, ada dukungan teknologi cloud dan IoT. Dan yang terakhir, ada sistem pembayaran digital yang mudah. Untuk weakness-nya, biaya awal investasi yang cukup tinggi, ketergantungan kepada koneksi internet yang stabil, dan juga perlu edukasi untuk pengguna baru. Opportunity-nya, tren digitalisasi kampus dan ruang publik, peningkatan kebutuhan print cepat di luar jam kerja, dukungan pemerintah terhadap UMKM berbasis teknologi. Dan yang terakhir ada threats. Yang pertama itu ada persaingan dengan fotokopi konvensional, selanjutnya ada risiko kerusakan mesin atau gangguan sistem, dan juga yang terakhir ada perubahan kebijakan data digital dan privasi. Next. Selanjutnya ada analisis PESTEL. Ini merupakan analisis lingkungan eksternal. Yang pertama ada politikal. Dukungan kebijakan digitalisasi dan cashless society dari pemerintah Indonesia memperkuat peluang bisnis. Namun, aturan tentang data pribadi yang ada pada Undang-Undang PDP perlu diperhatikan. Selanjutnya ada ekonomik. Ekonomi digital di Indonesia yang terus tumbuh, maka permintaan layanan otomatis pun meningkat. Namun, fluktuasi harga komponen impor seperti untuk printer dan tinta itu dapat mempengaruhi biaya operasional. Selanjutnya ada sosial. Masyarakat dan mahasiswa semakin terbiasa dengan layanan mandiri atau self-service. Tingginya mobilitas dan kebutuhan cepat menjadi faktor pendorong utama. Selanjutnya ada technological. Adopsi IoT, cloud printing, dan juga sistem pembayaran digital menjadi pendukung utama, namun perlu update rutin terhadap software dan juga sistem keamanannya. Lalu ada legal, yaitu harus memenuhi Undang-Undang ITE dan juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta izin usaha mikro atau UMKM teknologi. Yang terakhir ada environmental, yaitu dapat mendukung keberlanjutan dengan fitur paper saving atau cetak dua sisi dan penggunaan tinta ramah lingkungan, namun perlu pengelolaan juga untuk limbah tonernya. Selanjutnya ada analisis BMC. Untuk Smart Print ini, customer segmen kami yaitu mahasiswa, dosen, dan staf akademik, dan juga terakhirnya ada pengunjung kampus. Selanjutnya, customer relationship, ada self-service, automated service, community feedback, support digital, membership, atau loyalty system. Channelsnya, mesin Smart Print akan diletakkan di titik-titik strategis kampus seperti perpustakaan, gedung fakultas, area parkir, dan juga student center. Pengadaan website juga untuk pengunggahan file dan juga melakukan pembayaran. Media digital dan sosial seperti Instagram, TikTok, website itu gunakan untuk promosi dan juga pemberian panduan penggunaan.
Lalu selanjutnya ada QR code panduan akan diletakkan di mesin agar mempermudah juga dalam penggunaannya. Selanjutnya ada value proposition. Yang pertama ada 20 tersedia 24 jam, dapat dibayar menggunakan secara cashless, menggunakan kris, e-money, m-banking, dilengkapi dengan fitur iCloud Printing, unggah dokumen via website, lalu ambil di mesin. Lalu selanjutnya ada harganya kompetitif dan transparan, dan juga ramah lingkungan dengan fitur duplex printing dan juga hemat tinta. Untuk key activitiesnya, yang pertama ada pengadaan dan instalasi mesin di titik strategis. Yang kedua ada maintenance rutin dan isi ulang bahan untuk refill kertas dan tinta dan pembersihan mesin. Update sistem dan software cloud printing. Monitoring pembayaran dan layanan pelanggan. Dan yang terakhir ada koordinasi dengan pihak kampus untuk izin dan lokasi. Yang selanjutnya ada key resources. Yang pertama itu mesin smart printnya sendiri. Yang kedua ada software manajemen cloud printing system, sistem pembayaran kris, dan server lokal kampus. Selanjutnya ada tim teknis dan IT untuk pemeliharaan, kerjasama dengan vendor mesin, dan juga penyedia tinta dan kertas, database pelanggan, dan sistem keanggotaan. Untuk key partnersnya, yaitu ada vendor mesin Smart Print, penyedia sistem pembayaran digital seperti Kris, GoPay, Dana, OVO, M-Banking, dan masih banyak lagi. Pihak kampus atau universitas, vendor kertas dan tinta, dan juga mitra IT internal kampus. Untuk cost structure-nya di sini ada yang pertama ada pembelian penyewaan mesin Smart Print, maintenance dan isi ulang bahan kertas, tinta dan toner, pengembangan server kampus, dan juga ada software cloud printing, biaya server, listrik, dan juga internet per mesin, bagi hasil dengan pihak kampus, dan juga ada promosi dan edukasi mahasiswa. Dan untuk revenue stream-nya, kami mendapatkannya dari yang pertama pembayaran per lembar atau pay per use, lalu selanjutnya ada fotokopi, eh, print, dan scan, lalu ada paket langganan kampus, yang ketiganya ada iklan digital di layar mesin atau banner sponsor lokal, dan juga ada kerjasama kampus. Oke, selanjutnya ke analisis ide bisnis. Next. Nah, smart print ini atau mesin smart print ini adalah perangkat otomatis berbasis IoT yang menyediakan layanan fotokopi, print, dan scan 24 jam tanpa operator. Pengguna cukup upload file melalui website, melakukan pembayaran, dan scan QR yang ada di HP ke mesin, dan dokumennya akan segera diproses oleh mesin. Nah, target pasar dari Smart Print ini adalah mahasiswa dan dosen di universitas, pekerja di coworking space, lembaga pemerintahan dan perpustakaan, dan pengunjung umum yang membutuhkan print cepat dan 24 jam. Next. Selanjutnya ada value proposition dari Smartfren. Yang pertama itu adalah cepat, praktis, dan mandiri, yaitu tanpa antri dan tanpa penjaga. Yang kedua yaitu terhubung dengan sistem digital dan cloud printing dan dapat diakses kapan saja atau 24 hours. Dan mode pendapatannya pertama ada pembayaran per lembar atau pay per use, terus langganan bulanan dan untuk instansi atau subscription, dan iklan digital pada layar mesin. Next. Nah, untuk alur penggunaan smartphone itu sendiri, yang pertama, pengguna itu upload file di website. Dan selanjutnya, mereka melakukan pembayaran, dan mesin akan, dan HP akan, setelah melakukan pembayaran, di HP ini akan melakukan. Baik, mungkin dilanjutkan oleh saya karena rekan saya ada kesalahan jaringan. Oke, alur penggunaan SmartPin sendiri itu tadi pengguna menggugah file, pertama kali menggugah file dan membayar via website SmartPrint, lalu menampilkan QR kode di layar HP untuk dipindai oleh mesin SmartPrint sebagai akses mencetak otomatis dan dokumen agar segera diproses oleh mesin sesuai dengan spesifikasi.
ukuran kertas, warna, tinta, cetak dua sisi atau tidak yang dipilih. Oke, mungkin next. Nah, ini adalah Gantt chart dari Smartpin sendiri. Untuk bulan pertama dan bulan kedua itu kita mengidentifikasi masalah dan riset ide. Kemudian bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga itu analisis pasar dan kompetitor. Bulan kedua dan bulan ketiga kita studi kelayakan teknis dan finansial. Kemudian bulan kedua dan bulan ketiga juga kita perancangan sistem awal. Masuk ke bulan 3 dan bulan keempat itu pembuatan prototipe. Bulan keempat dan bulan kelima itu kita uji coba internal dan pengumpulan feedback pengguna. Di bulan kelima kita melakukan penyempurnaan sistem. Selanjutnya di bulan kelima dan bulan keenam kita melakukan persiapan peluncuran, dan di bulan keenamnya kita melakukan peluncuran produk, promosi dan kampanye digital, kemudian monitoring dan evaluasi. Mungkin kurang lebih seperti itu Gantt chart dari Smartpin sendiri. Boleh kita lanjut ke slide selanjutnya. Itu ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang kita dapatkan itu adalah analisis lingkungan menunjukkan bahwa kondisi sosial dan teknologi di Indonesia sangat mendukung munculnya inovasi seperti SmartPrint. SmartPrint bukan hanya alat cetak otomatis, tetapi juga solusi digitalisasi layanan kampus dan kantor di Indonesia menuju era Smart Campus dan Smart City. Mungkin cukup sekian teman-teman dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.